Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana hukum memotong jenggot bagi laki-laki, Ustadz. Karena Ana mendengar ada seorang dai yang mengatakan orang yang memelihara jenggot yang lebat itu sama dengan syariatnya orang Yahudi ortodok. Jazakumullah khairan. Naam, Ustadz. Fadal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa na'udzu billahi minal hawari ba'dal kawar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi kalau bicara tentang hukum, kita akan habis berdebat. Habis masa berdebat tapi tak ada amal. Tetapi andainya seperti kata Syekh tadi, bahwasanya kalau kita tahu apa hikmah di balik itu dan apa motivasi kita melakukannya, maka akan terlaksana itu perintah atau terhalang kita melanggar larangan. Kalau kita teliti dan kita ikuti semua dalil tentang masalah jenggot, alhamdulillah semuanya melarang mengambil. Semuanya melarang mengambil. Ada amal sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau merapikan yang di fauqa al-qabdah, di atas genggaman. Akhirnya diartikan secara letterlech oleh sebagian. Ketika diartikan di atas, digenggamnya begini, digunting di atas ini. Ini akibat memahami bahasa Arab dengan letterlech. Ya, dia lupa bahwa jenggot itu kan tumbuhnya ke bawah. Tumbuhnya ke bawah berarti uratnya di atas. Jadi sebenarnya yang di atasnya ini yang di sini, bukan di sini. Allah musta'an. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, kalau seseorang mengaji tentang faedah jenggot, satu, bahwa orang yang berjenggot itu lebih kelihatan laki-laki daripada yang tidak berjenggot. Makanya Allah sudah secara fitrah menyebutkan laki-laki itu berjenggot, perempuan tidak. Bahkan dalam hukum fikih ulama ada dibahas, apabila perempuan tumbuh jenggotnya, apakah haram dicukur atau wajib dicukur? Para ulama sepakat mengatakan wajib dicukur. Karena perempuan memang beda dengan laki-laki. Jadi ramzur rujulah, tanda seorang laki-laki itu pada asalnya berjenggot. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi amal, bahwa ketika seseorang berwudu, dia akan, bila jenggotnya agak tebal, dia akan ada namanya takhlilul lihya. Bila jenggot antum potong atau gunting atau antum hilangkan, maka hilang fadilat ini. Bahkan kita akan waktu seperti Muqaddimah Ushul Midani, di akhir atau ketika kita mati akan menyesal menyia-nyiakan satu rakaat saja, satu amal. Kita tidak akan pernah mengatakan amal saya sudah banyak sampai di akhirat, pasti kekurangan. Nah, ini kekurangan, ini adalah kelebihan, yaitu menyela-nyela jenggot kita ketika berwudu. Udah ada fadilat lain lagi, bahwasanya ketika seorang berwudu, lalu air akan diampuni dosa yang berkaitan dengan mukanya seiring dengan tetesan terakhir yang menetes dari jenggotnya. Hilang lagi fadilat ini. Kemudian semangat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya alasan kita bahwa berjenggot itu tidak rapi, ini alasan. Justru sebaliknya, orang lain mengatakan berjenggot itu rapi. Bukankah orang seniman rambutnya acak-acakan itu yang seni katanya? Nah, kalau tentu nak tahu bahwa rapi itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam.
dia mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, Nabi sendiri menjaga dan memelihara jenggotnya karena jenggot itu indah di dagu laki-laki dan menyemak di dagu perempuan. Makanya perempuan wajib tidak berjenggot. Laki-laki, nah kalau hukum nanti terjadi khilaf lagi Ustaz ya. Saya katakan wajib atau bilang tadi makruh nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, jenggot itu adalah sunnatul anbiya. Seluruh nabi itu berjenggot. Nabi dan Rasul itu seluruhnya berjenggot. Nah, adapun perkataan Nabi wa khaliful majus wa khaliful yahud, ini bukan illah dalam hukum. Ini hikmah. Disinilah bedanya orang kalau salah dalam menafsirkan hadis yang illah hikmah dikatakan illah, akhirnya salah dalam produk hukum. Bahwa Nabi SAW perintahnya adalah yang pertama a'ful liha wa qussas syarib wa khaliful yahud wa khaliful majus. Kalian biarkan jenggot kalian tumbuh dan silahkan rapikan kumis dan berbedalah dengan orang-orang Majusi atau Yahudi. Karena orang Majusi Yahudi memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya. Ma'asyarul kiram, ini hikmah. Artinya, apa dalilnya? Karena Nabi menyebut i'fa'ul lihya min sunanil fitrah. Di antara sunnah fitrahnya laki-laki adalah i'fa'ul lihya, membiarkan jenggot tumbuh. Nah, ketika orang-orang Majus, orang-orang Yahudi melanggar fitrah tersebut, maka kita dilarang ikut mereka. Tetapi setelah mereka kembali berjenggot misalnya, kita tetap ikut berjenggot. Apa sebab? Karena dia kembali ke yang benar. Tidak boleh kita yang ini. Sama dengan ada orang tua ingatkan anaknya, Yong, dia, kamu jangan sampai menjadi penjahat. Harus berbeda dengan si fulan. Ada tukang penjahat besar di kampung itu kan, jangan seperti dia. Nah, ini hikmah atau illah? Hikmah. Artinya bila si fulan nanti bertaubat, jangan kamu gantikan jadi pencuri. Nah, itu namanya hikmah, bukan illah. Baru bisa dikatakan illah nanti kalau Nabi mengatakan a'ful liha mukhalafatan lil yahud. Itu mungkin illah. Tapi enggak, ini perintah berantai. Pertama hukumnya tetap pelihara jenggot. Kemudian tambah lagi, jangan seperti orang Majusi atau Yahudi. Ini dikuatkan dengan hadis sunanul fitrah, yang salah satunya adalah memelihara jenggot. Adapun yang mengatakan jenggot saya tidak bagus, ini juga sudah terjadi seperti zaman Nabi SAW. Ketika Ubaid bin Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia isbal, memanjangkan sarungnya, menutupi kakinya. Nabi panggil, ya fulan, irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa'innahu atqa li rabbik, karena lebih bertakwa kepada Rabbmu. Ma'asyarul kiram, dia beralasan, ya Rasulullah, inna fi rukbatayya rikka'au kama qala, ada cacat di kakinya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mungkin letter X, kakinya letter X, ada cacat di situ. Ketika berjalan beadu lutut, lutut bagian dalamnya. Jadi dia ingin sembunyikan kakinya seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, katakan, inna khalqallahi kullahu hasan. Setiap ciptaan Allah itu pasti indah. Cacat itu sendiri di mata Allah indah. Bukankah bau mulut kita ketika puasa bau, tapi di sisi Allah atyabu min rihil misk, lebih harum dari bau kasturi. Ini lebih indah dari kaki yang senantiasa isbal walaupun proporsional. Jadi kata Nabi, taati syariat walaupun terbuka cacat itu indah. Maka diriwayatkan oleh perawi Abu Sa'id Al-Khudri, wala yura ba'da dzalika
wala yura zalika musbilan izarahu. Setelah itu tak terlihat lagi dia isbal. Subhanallah. Betul kata beliau tadi, mereka kalau Nabi yang ngomong langsung. Antum lihat sendiri, ada laki-laki pakai cincin emas. Nabi panggil, bawa sini. Lalu diambil oleh Nabi dari tangannya, dibuang. Ada yang kasih, tanya lagi, itu kan buang sebagai teguran. Setelah Nabi pergi ambil, dia bilang, wallahi la akhudhu syai'an qadhafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Atau tarahahu Nabi SAW, demi Allah saya tak akan ambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi SAW. Ini fikih kaum muslimin, ini fikih, bukan fikih untuk mengelabui dalil, tidak, bukan untuk mencari dalih untuk melanggar perintah atau meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi ortodoks. Ya, ini maklum dari hadisan yang kadzab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun. Sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir. Tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu. Kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Yang kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain talaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor gitu itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang Talafi katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi ortodoks. Anda telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang akibatnya adalah keluar dari Islam. Oleh sebab itu semoga Allah kembalikan lisannya menjadi lisan yang shadiq, hatinya menjadi hati yang mukmin, dan matanya jangan selalu berkhianat, pura-pura memuji tetapi menyambung, melambung ke atas lalu dihentakkan ke bawah. Dari mukaddimahnya sering bagus, masya Allah kita tidak membenci, tapi di dalamnya disuntik dengan racun arsenik yang mati pasti walaupun pelan dan tidak diketahui. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada siapapun yang mengatakan ini, karena dustanya sudah terlalu banyak sampai ke dan disebarkan di media sampai mengatakan siapa yang pelajari tauhid buku Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan nanti akan menciptakan zombie-zombie yang siap mengisap darah kaum muslimin. Ini fitnah auzubillah. Ini fitnah auzubillah. Fitnah auzubillah tadi kita sudah katakan berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan itu, alhamdulillah tak ada zombie. Dan siapa yang naik dan umroh dan haji ke Makkah dan Madinah, alhamdulillah tak ada yang hilang akalnya karena stres di melihat zombie-zombie yang berjalan di sana. Allah musta'an. Tapi subhanallah masih banyak juga yang supporternya, banyak juga followersnya, banyak juga subscribersnya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang sahih, amal yang salih, niat yang ikhlas, bukan karena setuju hilang patutnya. Kalau bahasa pepatah kami, hilang patut dikatuju. Karena setuju suka memfitnah, akhirnya kita akui dan kita angkat sebagai seperti seorang pahlawan dan seorang pendekar
aswaja. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah berikan taubat kepada kita dan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz? Nah, fadhil Ustaz. Saya sedikit aja, saya kira sudah sempurna tadi itu. Cuma saya ingat kalau tidak salah Imam Syafi'i atau siapa gitu dari kalangan tabi'in pernah mengatakan jenggot itu sunnah terlama di dunia. Karena kalau pakai celana, nanti kita buka celana kita. Kalau kita sholat sunat, paling berapa menit? Kalau kita puasa, ya ada waktu tertentu. Tapi kalau pakai jenggot, kalau dia pakai sampai mati, maka sunnahnya sampai mati. Maka ini adalah sunnah yang terlama. Niatkanlah karena mengikuti Rasul. Walaupun bahkan dikatakan walaupun cuma beberapa lembar. Walaupun beberapa helai gitu saja. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi, jangan kita membuat bahasa-bahasa yang menunjukkan dan atau membuat kita semakin hina di mata Allah. Kalau orang yang mengatakan itu dia tidak mau pakai jenggot, udah enggak apa-apa, jangan pakai. Tapi jangan ajak orang lain untuk tidak memakainya dengan membuat alasan-alasan yang tidak benar. Dianggap serupa sama ortodok, dianggap orang berjenggot adalah orang yang paling bodoh. Itu kan ungkapan-ungkapan yang saya kira ini menentang Nabi ini. Terlepas nanti dari hukum apakah wajib atau sunnah atau mubah, itu fikihnya. Maka tadi kita katakan jangan semata-mata memperjuangkan hukum dalam belajar fikih, tapi perjuangkanlah untuk mengetahui hikmahnya sehingga kita bersemangat untuk melaksanakan. Dan berapa banyak tadi hikmah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Nah, jadi saya ingin mengajak kita bersama, khususnya para dai-dai, para mubalik, berhati-hatilah dalam melontarkan sesuatu. Ingat, semua perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah diucapkannya bukan karena kesengajaan, tapi kalau sama sekali karena kesengajaan, bertaubatlah, sadarlah, karena dia telah menghina apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya itu aja, terima kasih. Baik, Pak Ustaz. Untuk memperkuat hikmahnya, ada dua hal yang saya terlupakan tadi. Dari sisi kesehatan, berjenggot itu ternyata punya hikmah luar biasa. Ada seorang pakar kulit di Massachusetts di Amerika Syarikat. Ada orang yang punya penyakit kulit di wajahnya, Ustaz. Tak pernah sembuh-sembuh. Padahal sudah pakar nomor satunya di situ untuk penyakit kulit. Akhirnya dinasihati, pakar ini turunan India dia. Dan berjenggot. Lalu dia nasihati pasiennya ini, coba kamu pelihara jenggot. Sebab saya berjenggot. Dan tak pernah ada penyakit kulit di mukanya. Lalu dia coba, alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian petuah ini hilang penyakit kulitnya. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali ini juga patut untuk menjadi bahan renungan kita. Yang kedua yang saya lupa tadi, sering orang beralasan di belakang Imam Syafi'i terus, bahwa menurut Imam Syafi'i mencukur jenggot itu hukumnya makruh, tidak haram. Ini wallahu ta'ala alam. Saya belum menelaah, mungkin Ustaz Ilmi lebih mendalam telaahnya dalam masalah ini. Khusus tentang orang yang meninggal. Kadang Kitabul Jaiz, Kitabul Imam Syafi'i menyebutkan, andainya orang meninggal itu meninggal dalam keadaan berjenggot, maka haram hukumnya bagi orang yang memandikan memotong jenggotnya. Coba bayangkan, andainya memotong jenggot orang yang sudah meninggal diharamkan, berarti wallahu a'lam pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini, berarti jenggot orang yang hidup lebih haram lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya mungkin antum ada tambahan ilmunya silahkan. Jadi karena itu nau'un minal muslah. Karena dianggap itu salah satu muslah, yaitu mutilasi. Dan mutilasi dalam Islam haram.
kasru azmil mayyiti ka kasru azmil muslimi hayyan ka kasrihi mayyitan ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang seorang muslim yang mati sama hukumnya dengan mematahkan tulangnya ketika sedang hidup. Nah, itu disamakan Imam Syafi'i dengan memotong jenggot tadi, termasuk muslah, termasuk mutilasi. Dari sini oleh sebab itu Allah Ta'ala alam, dari sisi amalnya Imam Syafi'i, beliau tidak mencukur jenggotnya. Kemudian dari sisi fatwanya, bagi orang yang sudah mati tak boleh dipotong atau dicukur jenggotnya, apalagi yang masih hidup. Wallahu Ta'ala alam. Mungkin ini juga sekedar untuk penyegaran fikih, ya, mana tahu, karena orang hadis katanya tidak pandai fikih biasanya. Jadi oleh sebab itu saya kembalikan ke ahlinya. Terima kasih.